Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, give thanks. Ria dan batinia. Oleh karena itu, yang pertama, saat ini berpakaianlah yang rapi. Sediakanlah tempat yang tertata baik, yang tidak ada gangguan, menjadi tempat beribadah bersama dengan keluarga. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian siapkanlah perlengkapan ibadah hari ini, Alkitab, dan juga khususnya roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu dapatkan, supaya nanti waktu saat perjamuan kudus tidak mencari-cari lagi. Siapkanlah di tempatnya yang sudah disediakan. Nah, yang berikutnya, saat kita beribadah, kita perlu membangun kesadaran, atensi rohani kita dengan berdoa sebelum kita kebaktian online ini. Silakan berdoa dengan anak, dengan orang tua, ambil waktu teduh, berdoa bersama, mohon pimpinan Tuhan, supaya kita bisa memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah yang Maha Hadir. Meskipun kita di rumah, Allah Maha Hadir, Dia hadir bersama dengan kita, dan kita amini itu. Kiranya kita boleh menyimak juga dan mengikuti setiap elemen di dalam liturgi tata ibadah yang ada pada saat ini dengan sikap hormat mengikutinya, dan itulah menjadi satu bagian daripada kita penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berikan yang terbaik pada Tuhan, dan biarlah kita boleh mengalami lawatan Tuhan lewat ibadah dan perjamuan kudus,
pada hari ini. Berikut yang kedua, kami mengajak jemaat bergabung secara online selesai kebaktian minggu hari ini melalui aplikasi Zoom untuk bisa bertegur sapa dengan jemaat yang lain sebagai bentuk persekutuan kita walau secara daring ya. Jadi silakan masukkan nomor ID yang ada di layar ini, dan setelah itu kita dapat terhubung dengan saudara seiman yang lainnya dengan jemaat yang lain. Yang ketiga, kelas katekisasi 2-in-1 akan diadakan secara online melalui Zoom setiap hari Minggu jam 20, jam 8 malam, dan sudah dimulai pada minggu yang lalu. Jadi bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat mendaftar ke kantor gereja dengan Ibu Liana. Ada satu warta tambahan, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Marta Wasito. Bapak Marta Wasito ini adalah ayah dari Panatua Rainer Wasito yang melayani dalam periode ini. Bapak Marta meninggal pada tanggal 16 Oktober 2020 dan kebaktian pelepasan diadakan pada hari ini, pada hari Minggu 18 Oktober jam 10.30 dan akan dikremasi di krematorium Grand Heaven jam 12. Dengan ini majelis jemaat menyatakan turut berbela-sungkawa, kiranya kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan. Baik, demikian ringkasan warta. Warta secara e-warta dapat dilihat atau di-download di website maupun di apps GKK Ketapang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu ini, sebagai umat yang telah mengalami karya penebusan Allah di dalam Kristus Yesus, kita akan belajar bahwa setiap orang percaya juga dipanggil untuk menyanyi, menaikkan pujian bagi Tuhan atas karya keselamatan dan perbuatannya yang ajaib, supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi, mari datang dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Ia. Suci, suci, Allah
Pertolongan kita dalam ibadah di bulan pujian ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Nats pembimbing kita di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat sekalian. Jemaat terkasih, di bulan puji-pujian ini kita diingatkan melalui nats pembimbing tadi dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 bahwa kita harus selalu memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian sambutan, puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Dan hormat baginya, puji
dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Markus 12 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita semua untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kami datang kembali ya Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Apakah itu di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, bahkan di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan tahu semua dan tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, sungguh kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh datang sujud menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, di dalam kekudusan dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat 13-14. Demikian firman Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Puji Tuhan, karena kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, kita tidak mau lagi berjalan di dalam kegelapan. Karena kita mau hidup kita berubah, kita berjalan di dalam terang Tuhan dan hidup dalam pengharapan akan Yesus. Mari jemaat sekalian, kita menyanyikan pujian syukur kita, Sejak Ku Terima Yesus. Hidupku berubah, ajaiblah kuasanya, sejak ku terima Yesus. Ada terang dalam hidup dan pengharapan, sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus.
Mari jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita katakan kepada Bapa kita di surga bahwa kita mengasihinya. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menyanyikan pujian Blessed be the Lord God Almighty. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh datang lagi beribadah, berhimpun bersama-sama. Dan kami mau berdoa untuk pembacaan dan renungan firman yang kami mau sama-sama lakukan pada saat ini. Mohon biarlah Roh Kudus Tuhan, roh kebenaran itu, bekerja dengan bebas, dengan leluasa di tengah-tengah kami. Supaya apa yang menjadi isi hati-Mu, itulah yang boleh kami tangkap, kami renungkan, dan bahkan kami hidupi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 96. Di dalam Mazmur 96. Pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 96. Di dalam keseluruhan ayatnya kita akan simak pembacaan ini. Demikian firman Tuhan, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib
di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat berbahagia mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta yang menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita merenungkan tentang bernyanyilah bagi Tuhan, maka saya mendapatkan suatu artikel yang menarik tentang penelitian yang terbaru, saudara, di Australia dan juga di Swedia sebenarnya. Bahwa di dalam penelitian itu menunjukkan ada banyak manfaat, saudara. Ada banyak manfaat yang bisa ditemukan di dalam kegiatan bernyanyi, saudara. Tidak jalan. Salah satunya misalnya bahwa bernyanyi itu bisa menurunkan tensi darah, saudara. Tekanan darah kita bisa turun karena kita bernyanyi. Lalu kemudian apa, saudara? Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi ada imunoglobin A yang boleh dihasilkan dari kegiatan menyanyi itu sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang lain mengurangi stres, begitu ya. Jadi juga mengurangi nyeri, membantu untuk tetap bugar. Nah, ini hal-hal yang bisa didapatkan dari manfaat kita bernyanyi, saudara. Tetapi masalahnya seringkali bahwa ketika kita tahu sesuatu bermanfaat, sesuatu yang positif, belum tentu kita melakukannya, bukan? Kita tahu berolahraga itu misalnya menyehatkan, tetapi belum tentu kita berolahraga, saudara. Nah, ketika kita juga berbicara tentang kegiatan bernyanyi di dalam panggilan kita atau di dalam pemahaman kita sebagai umat Allah, ketika kita memuji, ketika kita beribadah di dalam hidup keseharian kita, bukan hanya di rumah Tuhan, maka pertanyaan yang paling penting adalah seperti ini, saudara. Apakah kita memang sungguh menyadari bahwa menyanyi itu adalah suatu hal yang penting dalam ibadah? Nah, bukan hanya penting, saudara, tetapi memang itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari ibadah itu sendiri, saudara. Pertanyaannya sekarang, sungguhkah kita memahami bahwa apa sebenarnya yang mendasari kita memuji Tuhan? Apa sebenarnya, mengapa kita harus melakukannya? Dan apa yang dapat diekspresikan lewat pujian kita, saudara? Di dalam Mazmur bacaan kita, Mazmur 96 ini, kita menemukan bahwa ada beberapa kebenaran yang
patut kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, bahwa memuji Tuhan apakah memang sekedar ajakan saudara, atau sebenarnya itu adalah sesuatu panggilan juga. Di dalam bacaan kita, khususnya di ayat yang pertama sampai ketiga tadi, saudara, kalau kita cermati, ada 6 kali pemazmur menyerukan, mengajak umat Tuhan untuk bernyanyi, saudara. Bahkan seluruh bumi bernyanyi, memuji, mengabarkan, menceritakan keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya kalau sesuatu diulang-ulang, berulang-ulang dilakukan, sesuatu itu berarti bukan hanya untuk mengingatkan kita supaya tidak lupa, saudara, tetapi juga menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang mau ditegaskan, sesuatu itu karena pentingnya maka kemudian diulang-ulang, saudara. Jadi dengan demikian, saudara, artinya menyanyi itu, memuji Tuhan itu sesuatu yang penting, saudara. Dan karena penting, maka pemazmur tidak berhenti hanya pada sekedar ajakan, saudara, tetapi menegaskan bahwa hal itu juga harus jadi panggilan hidup dari umat Tuhan. Kenapa, saudara? Yang pertama, alasannya tentu adalah bahwa waktu kita memuji Tuhan, saudara, seharusnya itu menjadi pengakuan kita akan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, kalau kita menyanyikan memuji Tuhan karena keselamatan yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, tentu saja itu lahir dari pengalaman yang kita alami secara pribadi. Sehingga itu menjadikan pujian yang kita nyanyikan itu sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, sesungguhnya apa yang kita pujikan di dalam pujian itu, pengakuan iman kita itu, bisa menjadi juga sebuah kesaksian bagi orang-orang lainnya. Jadi di satu sisi kita ketika memuji Tuhan, saudara, kita mengakui iman kita akan Tuhan, akan Allah yang kita imani, yang kita sembah. Tapi yang kedua, di saat yang sama kita juga sebenarnya sedang proclaim our faith, mengabarkan, memproklamasikan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali yang mau ditegaskan oleh pemazmur, bahwa ketika dia mengajak umat seluruh bumi memuji Tuhan, itu bukan hanya sekedar ajakan, saudara, tetapi itu juga sebuah pengakuan, confession of faith, our faith, pengakuan iman kita, tetapi juga sekaligus sebagai proclaim our faith, memproklamasikan iman percaya kita. Saudara, ada satu pengalaman yang menarik dari anak Tuhan ini, saudara, ya. Kalau saudara suka basket, maka saudara akan ketemu dengan orang ini. Tahu orang ini maksudnya. Dia adalah Jeremy Lin atau Su Ho Lin, ya, bahasa Mandarinnya. Dia imigran ke Amerika bersama orang tua dari Taipei, Taiwan. Kemudian karena suka basket begitu ya dari kecil, lalu kemudian akhirnya dia bisa masuk klub NBA, saudara. Walaupun orang Asia yang masuk klub NBA itu dipandang sebelah mata, saudara, ya. Mungkin juga karena postur tubuh yang masih belum seperti rata-rata orang Amerika atau dari Afrika. Jadi saudara, dipandang sebelah mata, tetapi dia tidak menjadi minder, walaupun tentu ada pergumulan di situ. Dia berjuang sampai kemudian dia bisa diterima menjadi salah satu pemain dari New York Knicks, ya, salah satu klub di NBA. Permainannya ternyata ketika dia boleh
diizinkan bermain luar biasa, saudara ya. Jadi selalu mencetak poin di atas 20, saudara. Rata-rata kebanyakan pemain, misalnya Michael Jordan, Shaquille O'Neal, itu ya sekitar 20 atau 20 lebih sedikit. Tetapi Jeremy Lin melebihi mereka. Luar biasa, saudara. Dan luar biasa yang kedua adalah bahwa dia boleh menjadi orang Asia yang berhasil masuk ke university bergengsi di Harvard University, saudara. Gak mudah, khususnya buat orang Asia juga bisa masuk dan bahkan lulus dari Harvard University. Tapi Jeremy Lin berhasil, saudara, luar biasa. Dan yang ketiga tentunya bahwa dalam keberhasilannya di dunia olahraga basketball ini, dia tentu saja menjadi orang yang punya segalanya, berlimpah. Tapi saudara, yang menarik adalah bahwa meskipun dia sudah berhasil, dia sukses dalam kegiatan olahraga yang dia tekuni, basket, dia sukses juga dalam studi, dia sukses juga dalam hidup dengan segala yang dia miliki. Tapi ketika dia diwawancarai, saudara, ada satu yang menarik yang kemudian dia katakan dalam sebuah kata yang sangat, kalimat yang sangat singkat saja, saudara, bahwa identitas saya itu ada di dalam Kristus. Artinya dia mau mengatakan, saudara, saya ini anak Tuhan. Saya ini orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Dan meskipun saya berhasil, saya sukses di dunia karir bola basket ini, tetapi bukan di dalam basket identitas saya. Saudara, ini satu pengakuan bagi saya, satu confession. Dan bukan hanya sekedar pengakuan biasa, tetapi pengakuan iman yang mau ditunjukkan Jeremy Lin. Di tengah-tengah, saudara, pemain-pemain basket Amerika, saudara tahu bahwa setiap kali mereka sudah bermain dalam satu pertandingan kompetisi, biasanya mereka akan rayakan kemenangan itu di klub, begitu ya, di bar, di klub, lalu mereka minum-minum dan seterusnya. Tetapi ketika Jeremy Lin diajak untuk merayakan, dia menolak, saudara, dengan sopan, dengan halus, dia katakan, tidak, saya punya kegiatan sendiri. Apa yang dia lakukan? Setiap Sabtu biasanya kemudian dia pergi ke gereja tempat dia beribadah untuk memimpin pemahaman Alkitab. Ya. Jadi sementara teman-temannya berpesta, sementara orang-orang muda lainnya biasanya hang out weekend, tetapi dia justru menghabiskan waktunya untuk melayani. Saudara, semua itu kehidupan yang dia tunjukkan itu betul-betul dia hidupi, saudara. Bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi dia juga hidupi dalam hidupnya. Dan orang lain juga tahu akan hal itu, saudara. Karena memang dia melakukan apa yang dia imani. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang membuat orang-orang juga tentunya mengagumi walaupun tadinya memandang sebelah mata. Jadi saudara, mari kita pahami sekali lagi bahwa pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi sebuah pengakuan iman percaya kita. Tetapi sekaligus juga menjadi proklamasi dari iman kita kepada orang lain. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah bahwa memuji Tuhan apakah memerlukan alasan lain atau karena dia memang patut layak untuk dipuji. Saudara, jika memuji Tuhan itu adalah sebuah panggilan. Pertanyaannya, masihkah kita butuh alasan lain untuk melakukannya? Jawabannya tentu saja tidak perlu, saudara. Kenapa? Ada dua hal yang saya bisa bagikan kepada kita lewat firman Tuhan juga, bahwa yang pertama, Tuhan itu tidak terbandingi dan tidak tertandingi, saudara. Sebabnya pemazmur coba membuat compare, walaupun tidak
bisa menjadi sebuah komparasi yang seimbang, bahwa Allah itu dibandingkan dengan ilah-ilah bangsa lain, itu tidak bisa dibandingi, tidak tertandingi, saudara. Kemudian yang kedua alasannya adalah bahwa Tuhan itu yang punya segalanya, memiliki segalanya. Apalagi yang kurang. Apalagi alasan yang masih kita mau cari supaya Tuhan itu bisa betul-betul jadi alasan kita untuk memuji Dia. Enggak ada, saudara. Jadi dalam sepanjang ayat yang keempat sampai 9, saudara, pemazmur menunjukkan bahwa Tuhan yang dia sembah, yang dia imani oleh pemazmur itu adalah pribadi yang memiliki segala kebesaran, kedahsyatan, keagungan dan semarak, kekuatan dan kehormatan serta kemuliaan. Jadi dia sungguh layak, saudara, untuk menerima segala pujian, penyembahan dari umatnya, dari kita sekalian. Jadi kalau ada yang masih coba menuntut alasan lain, apapun itu, saudara, agar kita mau tergerak memuji menyembah Tuhan. Setelah saya berpikir kalau ada yang masih bersikap seperti itu, maka saya teringat dengan satu cerita, satu kisah di dalam Alkitab tentang Ayub, saudara. Ayub dan istrinya punya satu cara pemahaman, cara pandang yang berbeda, saudara. Bagi Ayub, Tuhan itu adalah Tuhan yang dia kenal, yang dia imani itu adalah segalanya. Dan sudah cukup baginya. Sehingga ketika apapun diambil, diizinkan Tuhan diambil dari hidupnya. Apakah itu kesehatannya, apakah itu harta miliknya, apakah itu anggota keluarganya, anak-anaknya. Dia tetap mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan ketika istrinya mencoba untuk mendorong, memaksa Ayub untuk tidak perlu lagi bertekun di dalam kesalehannya, tetapi kutuki Allah dikatakan, dan kemudian mati. Susah. Ketika istrinya mengatakan itu, Ayub masih mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Susah. Jawaban ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Allah itu segalanya bagi Ayub. Apapun yang dia miliki itu berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau mengambil, itu haknya Tuhan. Artinya Ayub mau mengatakan, iman percaya saya itu bukan terletak dari apa yang Tuhan beri, sehingga ketika Tuhan memberi, saya mengimani Tuhan, saya memuji Tuhan. Tapi kalau itu semua diambil, maka saya tidak bisa lagi memuji Tuhan. Saya tidak bisa lagi mengimani Tuhan. Bukan itu, saudara. Tapi itu kan yang sebenarnya juga mau ditunjukkan oleh istri Ayub, saudara. Ketika segalanya ada, segalanya berlimpah dan dia bisa menikmati, maka tentu saja dia tidak keberatan kalau suaminya terus memuji Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus mengimani Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal 1, saudara, selalu setiap kali anak-anaknya berpesta dikatakan Ayub kemudian melakukan satu persembahan untuk Tuhan, begitu ya. Karena dia berpikir jangan-jangan di dalam pesta itu anak-anaknya sudah berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa Ayub betul-betul memiliki satu kesalehan hidup. Iman yang kepada Allah bukan karena harta benda yang diberikan atau dipercayakan Allah kepada hidupnya. Jadi saudara, beda dengan istri Ayub.
Dan ini mewakili banyak orang, saudara. Maaf, saya tidak menuduh, tetapi inilah kenyataannya. Bahwa kita seringkali menemukan ketika kita diberkati, ketika kita masih hidup berlimpah-limpah, kita mudah sekali untuk mengatakan puji, syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tapi ketika segalanya diambil dari hidup kita, maka saudara, segalanya berubah. Kita belum tentu masih tetap teguh di dalam iman percaya kita. Kita belum tentu masih tetap bisa memuji Tuhan meskipun di tengah-tengah keterpurukan kita, ketiadaan harta benda yang tadinya kita miliki. Perlukah alasan lain untuk kita memuji Tuhan? Seharusnya tidak perlu lagi. Karena Tuhan cukup. Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita semua. Yang terakhir, saudara, yang ketiga. Memuji Tuhan, saudara, adalah sesuatu yang menunjukkan sebagai ekspresi iman kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ekspresi akan hari depan yang lebih baik. Saudara perhatikan, jika memuji Tuhan itu adalah sebuah panggilan dan bahwa Tuhan memang patut untuk dipuji dan disembah, lalu apa yang ingin disampaikan pemazmur di dalam bagian akhir dari Mazmur 96 ini? Di akhir mazmurnya ini, saudara, pemazmur menunjukkan bahwa pemazmur memiliki keyakinan iman Tuhan yang dipuji, yang disembah pemazmur itu kelak akan datang untuk menyatakan dirinya sebagai raja yang memerintah dengan kebenaran dan sekaligus juga sebagai hakim yang bertindak menegakkan keadilan, saudara. Jadi Pak Mazmur menyadari, saudara, bahwa perjalanan hidup sebagai orang beriman itu tidak selalu mudah, tidak lancar. Ada banyak pergumulan, ada banyak rintangan, kesulitan yang dihadapi, saudara. Tetapi dia mau mengingatkan bahwa meskipun demikian, walaupun realitanya seperti itu, tetapi pemazmur ingin menyatakan dan sekaligus juga mengajak seluruh umat Tuhan, semua ciptaan bahkan, untuk tetap beriman dan mengekspresikan iman itu melalui puji-pujian kepada Tuhan. Tentang apa, saudara? Ekspresi iman tentang apa? Tentang bahwa ada janji Tuhan yang akan digenapi tentang hari depan yang lebih baik. Pengharapan bahwa satu hari kelak akan ada hari depan yang lebih baik. Sesungguh tidak mudah untuk mengekspresikan iman kita lewat pujian di saat-saat kita justru mengalami banyak hal yang sulit. Sama seperti halnya dengan hidup dari Martin Luther, saudara. Kita tahu ceritanya bagaimana setelah dia mengalami transformasi dalam hidupnya. Dia meyakini tentang kebenaran bahwa hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya berdasarkan firman Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan dari Martin Luther, saudara, dan memperjuangkan
apa yang dia imani itu. Tapi justru perjuangannya itu tidak mudah, saudara. Tidak semudah yang dia pikirkan. Karena kemudian dia dikucilkan dari lingkungan tempat dia melayani maupun dari gereja. Kemudian juga dia mendapat perlakuan yang tidak adil. Dan banyak tantangan-tantangan lainnya, saudara. Tetapi imannya tidak goyah. Bahkan kemudian dia menulis sebuah pujian yang menjadi kekuatan yang terus mendorong Martin Luther untuk berjuang menegakkan kebenaran seperti yang dia imani itu. Dan lagu pujian itu menjadi kekuatan juga bagi banyak orang sampai saat ini. Yaitu Allah jadi bentengku. Mazmur 46, saudara ya. Pujian itu diambil dari Mazmur 46. Dan di dalam hidupnya Martin Luther mendasari imannya, keyakinannya itu kepada satu ayat yang seperti di dalam slide kita, saudara. Roma pasal 1 ayat yang ke-17 yang mengatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi saya mau katakan tidak mudah. Tidak mudah untuk kita memuji Tuhan sebagai ekspresi dari iman kita. Bahwa akan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Ada pengharapan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu seperti saat ini. Pandemi, belum lagi demo, belum lagi hal-hal yang lain, saudara. Kapankah kiranya bisa berakhir pandemi ini dan memulihkan segalanya? Tetapi saudara, sekali lagi kita diingatkan, justru di saat seperti inilah, di saat kita belum punya hal-hal yang bisa menjadi kepastian kita untuk mengatakan bahwa ini akan segera berakhir, ini akan segera selesai, teratasi dan sebagainya. Sesuatu di saat seperti itulah kita ditantang untuk dapat membuktikan iman kita dan mengekspresikan itu lewat pujian kita kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, saudara. Karena memang itulah yang menjadi panggilan kita. Karena memang Tuhan yang kita puji dan kita sembah cukup bagi kita. Karena Dia adalah Raja dan Hakim yang akan datang kelak untuk memberikan kita pengharapan yang lebih baik. Pengharapan yang pasti. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan bersama. Biarlah ketika kami kembali mengingat akan firman-Mu di dalam Mazmur 96 ini, kami sekali lagi dibukakan, kami sekali lagi diajarkan, dan bahkan kami sekali lagi didorong untuk mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Bukan hanya karena hal itu memang membuat tubuh kami lebih sehat, tetapi secara pemahaman iman, secara teologis kami memahami bahwa memang Tuhan yang kami imani dan yang kami sembah sungguh patut layak untuk dipuji, ditinggikan, dimasyurkan oleh kami semua sebagai anak-anak-Mu, bahkan oleh seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan menyaksikan atestasi masuk saya mengundang dan memanggil dengan hormat Saudari Paula Mulyatan untuk maju ke depan. Baik saudara, kita mau berdoa bersama untuk hambanya ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk panggilan-Mu, untuk juga rekan seiman kami, sepanggilan kami, saudara kami Paula Mulyatan, bahwa beliau hari ini boleh mengajukan atestasi masuk dari keanggotaan beliau sebelumnya di Gereja Kristus Jembatan Hitam menjadi anggota keluarga besar dari Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk semua ini. Bahkan terima kasih karena Tuhan yang telah memakai hamba-Mu ini untuk boleh melayani bersama-sama di tengah-tengah kami, umat-Mu, jemaat-Mu di lingkungan Gereja Kristus Ketapang. Berkatilah ya Tuhan, supaya keberadaan beliau saat ini sebagai anggota jemaat Gereja Kristus Ketapang boleh tetap dipakai Tuhan, dijadikan alat oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan melalui setiap pelayanan beliau, sungguh ada hal-hal yang baik yang bisa menjadi kontribusi bagi pertumbuhan, bagi kemajuan, bagi perkembangan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami sambut dengan sukacita saudari kami, rekan sekerja kami, Saudara Paula Mulyatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat terkasih, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita, dan untuk jemaat yang di rumah yang tidak dapat berdiri bisa menaruh tangannya di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk jemaat sekalian. Saat ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini berlandaskan pada ayat persembahan yang diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Ada 3 cara persembahan yang dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari berikan persembahannya dengan cara transfer bank ke rekening BCA dan juga Bank BNI atas nama Gereja Kristus, yang nomor rekeningnya ada di layar Bapak Ibu sekalian. Juga cara yang kedua ada dengan scan QR code lewat aplikasi seperti MBCA, GoPay, dan OVO. Cara yang ketiga, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyimpannya di dalam satu amplop dan nanti akan dibawa ke gereja pada saat kita sudah kembali bisa beribadah bersama-sama di gereja ini kembali. Mari jemaat sekalian kita masuk di dalam doa persembahan dan juga doa syafaat.
Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini kami alami, berkat anugerah Tuhan itu senantiasa Tuhan curahkan, sehingga kami juga boleh dimampukan untuk memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan berkat-berkat-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati para penatua dari gereja-Mu di tempat ini, untuk bisa mengelola semua persembahan ini bagi setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan di dalam dan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa buat kondisi jemaat-jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan yang dialami. Mari Tuhan, biarlah Engkau tetap menjadi pusat puji-pujian dari umat-Mu. Meski kami mengalami masa-masa yang tidak menentu seperti saat ini, sulit seperti saat ini, tapi itu tidak menghalangi kami untuk senantiasa kami mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, maka Tuhan juga yang akan menyatakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan hari lepas hari, baik di dalam pekerjaan yang masih Tuhan percayakan buat kami, baik melalui usaha yang masih Tuhan juga percayakan untuk kami kelola, baik juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo serta Wakil Pak Ma'ruf Amin, serta juga para menteri yang ada, supaya sama-sama boleh menjalankan tugas tanggung jawab di dalam melaksanakan amanah yang sudah dipercayakan oleh rakyat negara Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk apa yang sudah disahkan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, biarlah itu juga boleh benar-benar dapat dilaksanakan, diberlakukan. Tentu saja kalaupun ada judicial review, biarlah itu boleh menjadi bagian dari satu revisi, satu koreksi yang membuat undang-undang itu semakin baik, semakin juga bisa dilaksanakan dan diterima oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, tentu supaya semuanya juga bisa mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi orang-orang yang bekerja sebagai buruh, tetapi juga bagi pengusaha yang memiliki usaha. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, menyerahkan sekali lagi semuanya ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap saat, karena Tuhanlah yang membuat hidup kita penuh dengan pujian. Ada pujian di hatiku. Ada pujian di hatiku, Yesus memberi sentosa, tak ada lagi ketakutan, karena Tuhan dekatku. Yesus, Yesus Tuhan,
pandang wajahnya cemerlang, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang indah, membuat hidupku penuh dengan pujian. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, kuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.
Shalom semuanya, ketemu lagi hari ini di hari Minggu yang super ceria ini bersama kita di sini. Nah, Iya. hari ini kita agak beda dikit ya. Aduh, kita pakai kostum apa ya ini ya? Keren ya. Keren Ya. banget. Nah, ini kostum apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu. Soalnya pasti mama-mama di rumah kalau lagi masak ada juga nih yang pakai ginian. Nah, ayo coba tebak apa itu? Yang suka masak, Iya. yang suka bikin kue-kue enak, makanan enak. Wah, apa tuh kira-kira? Nah, bener tuh. Betul. Apa tuh? Chef. Kita jadi juru masak hari ini. Kok pakai baju juru masak ya? Kalau kalian lihat ibadah-ibadah kita sebelumnya, banyak sekali profesi yang ditampilkan. Nah, sekarang kalian boleh pikir nih, kira-kira nanti kalau udah besar mau jadi apa ya? Iya. Nah, bisa jadi guru. Bisa. Bisa jadi apa ya waktu itu ya? Dokter, perawat. Wah, bisa semuanya. Apapun ya, yang penting profesi kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita memulai ibadah kita hari ini. Ya. Semua sudah bersiap untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh, kita mulai. Selesai. Oke, sekarang kita mau bersiap ibadah. Ayo bangkit berdiri semua yang ada di rumah. Kita mau nyanyikan lagu Hello Hello How Are You. Ajak Kita mama mau papanya. menyapa teman-teman kita Nah, yang lain. benar. Biarpun kita ibadahnya di rumah dengan Terpisah online, ya. tapi kita mau kasih tahu teman kita, hello, hello, apa kabar kalian semuanya, oke? Yuk. Semuanya bangkit berdiri. Sambil tepuk tangan yuk yang di rumah. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Sekali lagi. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Oke, yuk semuanya kita mau berdoa. Kita lipatkan tangan kita akan berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan kami mengikuti ibadah, kami bersyukur Tuhan, biarpun dalam masa pandemi ini kami tetap boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang menolong kami dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melawat kami satu persatu melalui ibadah online ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Iya. Nah, hari kayak begini ya, kadang-kadang kita punya rasa khawatir ya, bener gak? Gelisah, karena ya. banyak sekali masih COVID Gak berkeliaran bisa di kemana-mana, Iya ya. gak bisa sekolah. Nah pasti, Nah, itu susah ya, gak bisa ketemu teman-teman. pasti. Pasti. Nah, tapi ada satu pujian di mana kita, Tuhan bilang, kamu gak boleh khawatir. Iya, Karena Tuhan yang menjaga kita semua. Yuk kita angkat pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan
Tapi jangan kita khawatir, kita selalu dipelihara oleh Tuhan dan kita selalu dijaga, bener gak? Betul sekali. Kita mau ajak sekarang anak-anak semua untuk apa? Bersukaria. Bersukacita apa bersukaria ya? Bersukaria, bersukacita. Oke. Nah, ini pujian ini pasti semua udah tahu. Kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama dengan tepuk tangan, boleh? Iya, boleh. Ya, Semuanya bersahut-sahutan. Semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria. haleluya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Angkat tangannya. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Puji Tuhan, semuanya bersukacita, semuanya bersukaria. Nah, anak-anak, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus, berfirmanlah
kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua. Senang kita bertemu lagi lewat ibadah online. Bagaimana kalian semua? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 32 sampai dengan 34. Allah mengasihi dan mengampuni anak-anaknya. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita berdoa. Lipatkan tangannya, tutup matanya, kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu melalui online. Terima kasih Engkau masih bisa mendengarkan firman-Mu melalui online. Pimpinlah hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Sementara itu, bangsa Israel bertanya-tanya, apa yang membuat Musa pergi begitu lama, sampai sebagian orang mengeluh kepada Harun kakaknya Musa. Mungkin sudah melupakan kami, kata bangsa Israel kepada Harun. Maka dari itu, bangsa Israel minta dibuatkan Allah yang bisa dilihat dan akan memimpin mereka. Seharusnya Harun berkata kepada bangsa Israel, kalian telah berjanji kepada Allah bahwa kalian tidak akan membuat berhala atau menyembahnya. Tetapi Harun tidak melakukan apa yang benar. Ia mengatakan kepada bangsa Israel agar mengumpulkan perhiasan mereka. Setelah bangsa Israel mengumpulkan emasnya kepada Harun, ia mengambil dan meleburnya di dalam tungku api dan dibuatnya patung anak lembu emas. Kemudian Harun membangun sebuah mezbah di depan patung anak lembu emas itu dan mengatakan bahwa besok akan ada perayaan khusus untuk menghormati Tuhan. Sungguh sangat menyedihkan. Harun telah membuat sebuah berhala untuk disembah oleh bangsa Israel. Tuhan melihat bahwa mereka tidak taat dan Tuhan akan marah dan akan menghancurkan bangsa Israel. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Tanpa aturan mereka lupa apa yang benar dan salah. Telah kembali. Dia hidup. Penyembah berhala. Harun, sedang apa mereka? Aku memohon pengampunan darinya, tapi lihat apa yang telah kalian lakukan.
Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku. Joy, tunggu di sini sebentar. Harun, Anda tidak apa-apa? Aku pemimpin lemah, membuat banyak orang tersesat. Semalam aku berdiri di altar, memohon ampunannya. Dan dia mengampunimu, kan? Grace, satu hal yang tak pernah kuragukan, Allah begitu baik bagi kita. Saat kita lemah pun kasih-Nya tak pernah gagal. Musa kembali naik ke atas gunung Sinai untuk berdoa dan meminta supaya Allah mengampuni dosa umatnya. Benar, orang-orang ini berdosa dan memberontak. Tapi ampunilah dosa kami dan jadikan kami umat-Mu. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Allah telah mengampuni umat-Nya. Sekarang Israel, dengarlah aturan dan perintah yang aku ajarkan untuk kalian perhatikan, supaya kalian hidup di negeri yang dijanjikan oleh Allah nenek moyang kalian. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan Sinai, menuju negeri yang penuh susu dan madu. Meskipun orang Israel telah melanggar janji, Allah tidak lupa akan janjinya untuk menjadi Allah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Anak-anak, bangsa Israel sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi bangsa Israel sering tidak setia, suka melanggar janji kepada Tuhan. Tetapi walaupun bangsa Israel suka melanggar janji, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada bangsa Israel untuk menjadi Allah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Kita juga sering seperti bangsa Israel, suka tidak taat. Ayo, siapa di sini yang suka tidak taat sama papa dan mama? Di masa pandemi ini, kita tidak bisa ke gereja untuk sekolah minggu. Tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan sediakan ibadah online supaya kita tetap bisa beribadah. Ayo, siapa di antara kalian yang suka melewati ibadah online? Tuhan sedih loh kalau kalian disuruh papa dan mama tidak taat, disuruh belajar online malas-malasan. Sampai-sampai papa dan mama marah karena kamu tidak taat dan tidak mau belajar dengan baik. Kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, dan bersama Tuhan kita pasti bisa melewati masa pandemi ini dan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Kita akan baca 2 kali, setelah itu kita akan tutup dalam doa. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Iya,
Satu kali lagi. Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan yang menjadi Tuhan selamat kami yang hidup. Kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, dan kita juga sudah melakukan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk sama-sama kita mau siapkan persembahan kita. Tapi bagaimana caranya ya? Nah, seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Tentunya dibantu dengan Papa dan Mama. Atau boleh pakai ini. Ya, boleh pakai ini seperti minggu-minggu yang lalu. Kalian sudah memberikan persembahan di amplop ini. Nah, untuk selanjutnya hari ini bisa ditaruh lagi persembahannya di sini, dikumpulkan nanti pada saat kita sudah bisa datang ke gereja, bisa kebaktian, nanti diserahkan kepada gurunya masing-masing. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu pujian, Mengasihi, Mengasihi. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami hingga saat ini kami masih boleh berada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan yang mau memberkati untuk persembahan ini, dan Tuhan juga yang mau memberkati untuk setiap tangan yang memberi.
Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan kondisi negara kami yang pada saat ini kami mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh melewati pandemi ini. Tuhan yang mau pakai untuk setiap orang, baik dokter, perawat, tenaga medis, untuk orang-orang yang ada boleh bekerja sama agar COVID-19 ini boleh terlewati dari kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di Gereja Kristus Tuhan, keluarga-keluarga dimanapun berada, Tuhan yang boleh memberkati mereka di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pakai pemimpin-pemimpin kami, baik dari presiden hingga pemimpin-pemimpin wilayah kami, agar Tuhan juga yang mau berturut campur, Tuhan juga yang mau turun tangan di dalam masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus, saat ini ibadah kami sudah selesai. Tuhan yang juga menjaga kami, Tuhan yang memberkati kami, agar kami boleh senantiasa menggantungkan harapan kami, berserah hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selesai. Nah, anak-anak, kita udah selesai ibadah hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, stay safe, stay at home, dan dengar-dengaran yang pasti sama orang tua. Iya, ya. Tetap semangat ya. Jangan lupa belajar yang rajin, biarpun hanya online, dan tetap setia di dalam kebaktian online sekolah minggu. Oke, semuanya tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.